Ya, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari diskusi kita sebelumnya, yaitu tentang paper 1, dan yang akan kita bahas terutama adalah tentang past paper IGCSE Bahasa Indonesia 2022, dan kita akan membahas contoh latihan di exercise 1 atau teks A. Dan perlu diingat bahwa teks A ini akan menilai kalian dalam assessment objektif reading 1 dan reading 2. Reading 1 itu akan menilai kalian dalam mengidentifikasi dan memahami informasi-informasi yang relevan yang ditanyakan ya, dan semuanya ada di dalam teks. Kemudian reading 2 itu berhubungan dengan kata-kata yang eksplisit. Semuanya ada di dalam teks, jadi tidak perlu khawatir. Yang perlu kalian lakukan adalah jeli dalam menjawab pertanyaan. Apa yang harus kalian persiapkan pada hari H saat kalian menghadapi tes ini? Yuk kita coba lihat satu persatu. Pada saat hari H, kalian akan mendapatkan 2 buklet. Yang pertama, buklet insert paper. Di sini adalah buklet lampiran berisi soal-soal, yaitu ada 4 teks ya, ada 4 teks. Dan kemudian buklet yang kedua adalah question paper atau lembar jawaban. Nah, kalian lihat di sini, pastikan nanti ada insert, ini berarti lembar pertanyaan, lembar teks, dan ini adalah question paper atau lembar jawaban. Pertama, sebelum kalian lanjut untuk mengerjakan soal, pastikan kamu menulis nama kalian dengan lengkap, kemudian center number, ini adalah kode sekolah kalian, lalu kemudian adalah kandidat number kalian ya, atau nomor ujian kalian. Masing-masing siswa punya nomor yang unik, jadi nanti pasti sekolah akan memberitahu kalian tentang informasi ini ya, center number dan juga candidate number kalian. Nah, pastikan sebelum kalian masuk ke dalam teks dan langsung menjawab pertanyaan, kamu baca instruksinya dengan teliti. Tidak perlu buru-buru, baca. Kalian punya cukup waktu. Di sini ada instruksi ya, dan pastikan menjawab semua pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Dan juga gunakan pena hitam atau pena biru. Pastikan kalian tidak menggunakan pena yang bisa terhapus atau erasable pen, karena nanti kamu tidak tahu kertas jawabanmu itu siapa yang akan pegang. Sayang sekali kalau kamu sudah menjawab dengan susah-susah ya, tapi ternyata terhapus dalam perjalanan menuju kepada mejanya para penguji, kan sayang sekali ya. Jadi pastikan gunakan pena dengan kualitas yang baik dan bukan tinta atau pena yang bisa terhapus. Tidak perlu juga menggunakan tip X ya atau correction fluid ya, tidak perlu. Kalau salah tinggal dicoret dengan rapi saja, lalu tuliskan jawaban yang menurut kalian paling tepat. Kemudian ada tips and trick di sini, saya masukkan 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Di hari H, pastikan kalian memiliki C yang pertama. Apa itu? Calm ya, calm and well prepared. Artinya adalah tenang, kamu sudah menyiapkan diri kamu untuk ujian ini bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1 minggu atau 2 minggu, tapi kalian sudah menyiapkannya lama sekali. Sejak di bangku SMP, bahkan sejak di bangku SD ya, sehari-hari kamu sudah mendengar, berbicara, membaca bahasa Indonesia, dan hal tersebut sudah memupuk kemampuan bahasa kalian. Jadi miliki ketenangan batin, ketenangan hati, berdoa dulu di dalam hati sebelum kalian memulai tes ya. Percaya diri dalam imanmu bahwa kalau kamu mengerjakan bagianmu, kamu sudah belajar keras, kamu berusaha keras, sudah tidak perlu khawatir dengan hasilnya ya. Dan kemudian pastikan kamu mempersiapkan diri dengan baik ya, bawa peralatan tulis yang dibutuhkan seperti yang tadi disebutkan, pena salah satunya. Lalu tidak perlu lagi kamu merasa nervous yang berlebihan, panik dan cemas. Karena kamu panik dan cemas, itu tidak akan membuat soal-soalnya jauh lebih mudah atau jumlah soalnya menjadi lebih berkurang ya. Jadi sudah memang harus dihadapi, hadapi dengan berani. Kemudian trik yang kedua adalah concentration. Kamu memiliki 4 teks bacaan dan banyak soal di situ ya. Tetapi tidak perlu satu waktu kamu buka semua teksnya dan berusaha untuk menjawab pertanyaan dengan waktu yang pertanyaan yang berbeda-beda dalam waktu yang sama.
Ini nanti bingung otaknya. Jadi konsentrasi, fokus dengan satu teks dan satu lembar jawaban dulu. Supaya kamu benar-benar bisa paham, mengerti apa yang ditanyakan, kemudian menjawab dengan tenang ya. Lalu apa yang terjadi jika pada saat kamu menjawab pertanyaannya dan kamu tidak tahu jawabannya dan atau merasa ini sulit sekali? Balik ke aturan yang pertama. Calm, tenang ya. Tidak apa, saat kamu merasa ada kesulitan, tidak apa-apa. Kamu bisa kembali lagi nanti ya, kosongin dulu, kembali lagi atau baca kembali soalnya. Pastikan saja kamu tidak meluangkan waktu terlalu lama di dalam soal yang menurut kamu sulit ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan kamu membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Read the questions first sebelum kamu jump into the text ya. Kenapa? Karena ini akan membantu kamu mengerti bahwa ada beberapa hal yang ditanyakan ya, dan saat kamu membaca itu kamu menemukan jawabannya di situ. Jadi itulah untungnya saat kamu membaca pertanyaannya terlebih dahulu baru kamu membaca teksnya. Kita akan lihat nanti ya. Nah, ini contohnya. Ini teks diambil dari tahun 2022 paper 1 IGCSE ya, dan ini latihan pertama, exercise 1. Judul teksnya adalah beras organik. Instruksinya adalah lengkapilah kalimat di bawah ini dengan satu kata atau frase pendek sesuai dengan informasi yang diberikan dalam teks A. Jadi penting sekali untuk menjawab pertanyaan ini sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks A. Artinya apa? Misalnya kamu menemukan jawaban yang kemungkinan betul ya, tetapi tidak sesuai dengan teks A, balik lagi ke aturan awal, yaitu apa? Pilih jawaban yang sesuai dengan teks yang kamu baca. Begitu ya. Kita lihat yuk. Pertanyaan pertama. Saran saya, baca dulu pertanyaan 1 sampai 3, kemudian kamu baca bagian paragraf 1, 2, 3 di dalam teksnya. Ya, atau 4 begitu ya, tidak masalah. Kita lihat pertanyaan pertama. Beras organik kini menjadi lebih populer karena titik. Ini tanpa membaca mungkin kamu sudah tahu jawabannya ya. Simpan. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Selain baik untuk alam dan konsumen, beras organik juga membuat kehidupan titik lebih baik. Jika kamu sudah bisa menebak jawabannya, simpan dalam kepalamu. Kalau mau tulis coret-coret silahkan. Kamu boleh coret-coret di insert paper tadi ya. Jangan di question paper dulu. Di insert paper bisa dicoret-coret. Kemudian pertanyaan ketiga, padi yang ditanam dengan sistem intensifikasi beras mengurangi pemakaian titik. Ya. Kemudian pertanyaan keempat, Jatmiko belajar dari titik bahwa pupuk kimia dapat merusak tanah. Oke. Nah, kamu bisa membaca semuanya nomor 1 sampai 7 atau kamu bisa membaca sebagian dulu baru masuk ke teks. Saya akan mencoba untuk membaca pertanyaan 1 sampai 4. Setelah itu kita lihat teksnya. Kita lihat ya. Yuk kita baca bersama-sama. Beras organik. Kesadaran akan pentingnya nutrisi serta kepedulian akan kelestarian lingkungan hidup tampaknya semakin meningkat. Beras organik memiliki lebih sedikit dampak lingkungan daripada beras biasa. Dan akhir-akhir ini permintaan akan beras ini semakin meningkat karena diyakini mampu memberikan lebih banyak nutrisi. Kelihatannya ada hubungannya nih dengan pertanyaan pertama tadi ya. Paragraf kedua. Beras organik merujuk pada beras yang telah disertifikasi oleh lembaga independen yang menyatakan bahwa beras tersebut telah melalui rangkaian standar sistem tanam organik, di mana sistem tanam tersebut tidak menggunakan unsur kimia atau pestisida sintesis di dalam prosesnya. Serangga, penyakit tanaman, serta gulma dibasmi dengan menggunakan pestisida dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Kesuburan tanah juga dijaga dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti pupuk kandang dan pupuk kompos.
Indonesia memiliki setidaknya 6 lembaga sertifikasi nasional yang dikenal dengan nama LSO atau Lembaga Sertifikasi Organik yang berfungsi menjamin bahwa beras organik tersebut telah memenuhi standar sistem tanam organik. Dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh LSO, beras organik yang dijual di pasar dijamin telah benar ditanam sesuai dengan standar sistem tanam organik. Dengan mengonsumsi beras organik, kita tidak hanya lebih sehat, tetapi juga membantu merawat alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Karena harga beras organik yang 2 kali lebih mahal daripada beras biasa. Kata Ahmadi Jatmiko, juru bicara Pusat Organik Nasional PON yang menggunakan sistem intensifikasi beras. Sistem ini merupakan sistem tanam yang membuat padi lebih cepat dipanen dan hasilnya pun lebih banyak tanpa menggunakan pestisida dan pupuk berbahan kimia. Ada kata tanpa, berarti ini tidak menggunakan ya. Jadi penanaman padi yang tidak menggunakan pestisida dan pupuk berbahan kimia. Yang lebih penting lagi, sistem ini menggunakan lebih sedikit air dan hal ini penting untuk membantu menjaga lingkungan. Oke, kita berhenti di sini dulu. Kita kembali lagi ke pertanyaan. Ingat tadi ya, beras organik kini menjadi lebih populer karena apa? Titik. Tadi di paragraf 1 di baris yang keempat ya, ini baris kelima, baris keempat ada jawabannya langsung. Karena beras organik memberikan lebih banyak nutrisi. Nah, jawabannya sudah ada di sana. Pertanyaan kedua. Selain baik untuk alam dan konsumen, beras organik juga membuat kehidupan lebih baik. Kehidupan siapa tadi? Kehidupannya petani. Di mana tadi ada kata petani? Karena harga, kenapa menjadi lebih baik bagi petani? Karena harga berasnya yang 2 kali lebih daripada beras biasa, ya. Nih ya, di paragraf 4 ini ya. Meningkatkan kesejahteraan petani karena harga beras organik 2 kali lebih mahal ya. Jadi untungnya adalah kalau kamu membaca pertanyaannya, misalnya kamu menemukan kata-kata sulit ya di sini, kamu tidak akan langsung panik. Waduh, aku tidak tahu nih, banyak kosakata yang aku tidak pelajari atau aku lupa ya. Tapi ternyata tidak ditanyakan. Jadi tidak usah panik. Langsung saja kamu ke pertanyaannya, kamu baca dan kembali lagi. Jadi kita sudah ketemu ya jawaban untuk pertanyaan kedua, yaitu selain baik untuk alam, beras organik juga membuat kehidupan petani menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga ini, tadi baru saja kita baca. Padi yang ditanam dengan sistem intensifikasi beras mengurangi pemakaian apa? Mungkin kamu akan sebelum membaca teksnya ada pikiran mengurangi pemakaian pestisida gitu ya. Tapi ternyata setelah membaca teks kita tahu bahwa beras organik ditanam tanpa menggunakan pupuk kimia. Jadi pestisida pun juga tidak digunakan. Jadi mengurangi pemakaian apa? Kalau di dalam teks tadi disebutkan di sini sistem ini menggunakan lebih sedikit air. Jadi mengurangi penggunaan air. Itu jawaban yang nomor 3. Begitu ya. Oke, kita lihat sekarang pertanyaan nomor 4. 4 tadi sudah kita baca, tapi kita ulang kembali sedikit ya. Jatmiko belajar dari siapa sih? Tadi Jatmiko sudah disebut ya, nama juru bicaranya tadi ya. Nah, ini dia belajar dari siapa bahwa pupuk kimia itu merusak tanah. Ini kita belum baca. Kemudian yang kelima, kini semakin banyak petani telah mendapatkan titik-titik dari PON. Petani dapat apa ya? Oke, kemudian pertanyaan keenam, bagi Jatmiko, titik-titik nasi dari beras organik adalah yang terbaik. Kira-kira apa ya? Kemudian yang ketujuh, menurut Jatmiko yang terpenting adalah kita harus merawat titik-titik. Ayo kita kembali lagi ke dalam teksnya.
Ini sudah, kita masuk ke teks berikutnya. Nah, PON didirikan tahun 2005 di Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai pecinta alam, Jatmiko sangat peduli dengan alam. Ketika bertemu seorang ahli pertanian dari pulau lain yang mengatakan betapa menderitanya tanah yang diberikan pupuk kimia terus-menerus, dia tergugah untuk berbuat sesuatu. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tadi nomor 4. Ya, Jatmiko belajar dari siapa? Bahwa pupuk kimia itu merusak tanah. Dia belajar dari seorang ahli pertanian dari pulau lain, ya, spesifik, seorang ahli pertanian dari pulau lain. Oke, kita lanjut. Jadi nomor 4 sudah terjawab. Nomor 5. Lewat pelatihan tatap muka, ya, direct training. Jadi bukan online tetapi face to face training, ya. Lewat pelatihan tatap muka di kelas dan praktek di lapangan oleh PON, para petani diajak bercocok tanam menggunakan sistem alami, yaitu sistem intensifikasi beras. Ini pertanyaan nomor 5 tadi. Jadi banyak petani mendapatkan apa dari PON? Mendapatkan pelatihan tatap muka di kelas, ya, atau mendapatkan pelatihan dan juga praktek di lapangan. Kita lanjut. Bersama-sama pemerintah daerah di Morowali, Kalimantan Tengah dan Flores, PON telah bekerja sama dengan ratusan petani mengenai sistem tanam ini. Target mereka adalah menjangkau 1.000 petani dalam waktu 1 tahun ini dan 2.000 pada tahun berikutnya. Ketika ditanya kelebihan beras organik dibandingkan beras biasa, Jatmiko menerangkan banyak konsumen semakin menyukai beras organik dibandingkan beras biasa karena tidak mudah basi. Bahkan setelah 24 jam disimpan pada suhu ruangan pun, nasi dari beras organik masih tetap aman untuk dimakan. Tetapi bagi saya pribadi, yang paling saya sukai nasinya enak kapanpun kita makan. Ya, nah ini pertanyaan tadi yang berikutnya. Menurut Jatmiko, titik-titik dari nasi dari beras organik itu apa yang istimewa? Kalau menurut Jatmiko, karena apa? Karena dia suka nasinya enak, karena rasa nasinya yang selalu enak dimakan kapanpun dia makan. Ya, jadi Jatmiko suka rasanya. Oke, kita lanjut. Jatmiko selanjutnya mengatakan mengonsumsi beras organik seperti peribahasa, merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Tidak hanya manfaat lebih dari segi nutrisi yang kita dapatkan, tetapi juga membantu kita melaksanakan kewajiban melestarikan lingkungan. Balik lagi yuk ke pertanyaan. Ini tadi ya. Jadi Jatmiko belajar dari siapa? Ahli pertanian dari pulau lain. Sudah ada tadi ya. Kini semakin banyak petani telah mendapatkan apa? Pelatihan secara langsung dan praktek di lapangan dari PON. Bagi Jatmiko apa tadi? Mengapa nasi dan beras organik adalah yang terbaik? Ini bagi Jatmiko ya. Bagi Jatmiko dia senang nasi karena nasi dari beras organik karena rasa nasinya yang selalu enak dimakan kapanpun. Pertanyaan terakhir, menurut Jatmiko yang terpenting adalah kita harus merawat apa tadi? Ini ada di paragraf terakhir, merawat lingkungan. Betul sekali ya. Itulah jawabannya. Ya, udah ya. Jadi balik lagi, pastikan kalian membaca pertanyaannya. Kamu bisa bagi dulu membaca nomor 1 sampai 3 atau 1 sampai 4. Kemudian kamu baca teksnya dan berusaha menjawab. Lalu kamu lanjutkan. Jadi tidak lupa, kalau kamu langsung baca 1 sampai 5, nanti kamu balik lagi. Ya, dengan seperti ini kamu bisa menghemat waktu. Mari kita lihat maksimnya ya. Jadi ini kunci jawabannya. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Lebih bergizi. Nah, dari seperti ini. Kalau jawaban kamu hanya menjawab bahwa beras organik nutrisi begitu saja, salah ya. Nah, ini juga ya. Kalau ini tadi pestisida, pupuk berbahan kimia, ini salah karena beras organik tidak ditanam dengan menggunakan bahan kimia. Baik, kan strategi yang sudah kita bahas tadi,
kalian juga selalu bisa menggarisbawahi, memberi tanda atau melingkari informasi-informasi yang ada di dalam insert paper. Jadi silahkan pada saat kalian nanti membaca teksnya di latihan 1, kalian bisa membuat tanda, menggarisbawahi supaya mempermudah mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diminta. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, saya akan mengutip peribahasa yang ada di dalam teks yang tadi kita bahas, yaitu sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Saya harap dengan menggunakan strategi menjawab pertanyaan seperti yang sudah kita bahas kali ini, tidak hanya membantu kalian menjawab pertanyaan dengan akurat, tapi juga bisa membantu kalian untuk menghemat waktu, sehingga semua teks 1, 2, 3, sampai 4 bisa kalian selesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.